Wahyu, what's up bro? How are you? Apa kabar woi? Baik. Lu Apa sih lu tuh benar banget pakai bahasa Inggris ngapain? ya lu jawabnya jangan gitu dong. Lu kurang hits nih. Ya, terus gua harus gimana coba jawabnya? Gua harus gimana? Jawabnya itu kayak like I'm good bro. Lu sendiri? Nah, gitu dong. Oh, harus dicampur-campur gitu ya bahasanya. Lah iyalah ketinggalan zaman lu. Enggak, emang lagi hits banget ya campur-campur bahasa kayak gitu. Lah, lu nggak tahu nih. Recently ngomong campur-campur bahasa, dua bahasa gini tuh lagi hits banget. Oh ya gue tahu nih. Kayak like literally kayak Nax Jaksel yang Nah, hits gitu cakep kan. banget. Ya kan? Exactly like kita tuh harus iya. bisa English language which is itu penting banget for our life and future. Of course. But the other side kita juga still using bahasa gitu loh bro. Yeah. Ini lagi hits banget apalagi di Twitter nih. Nih gue kirimin ada meme nih, ada meme Okay. lucu nih. Gue kirimin ke lu nih ya. Coba. Tuh, masuk tuh udah. Tuh. Indo bingung, Bandung bingung, Bekasi bingung bet dah. Oke. Tuh anak Jaksel panjang tuh kan. Oke, oh ya lebih banyak ya, lebih Iya, bervariasi tuh, ya. lebih Kosakata bervariasi. aja ya, iya bener-bener. Ini gue juga ada nih gue kirimin ya. Mana, kirimin Nih, ke gue. Ini dari Gojek, tuh, udah masuk belum? Udah masuk. Tuh. Wah, Actually Gojek Jaksel juga literally harus bilingual gitu ya kan ya captionnya ini nih tuh. Gojek aja bisa. Ya kan lagi Nih, hangout bahkan di nih gak cuma restoran. Gojek, Wikipedia juga ikutan tuh. Lihat deh. Ini Tuh. beneran gak sih Wikipedia? Ikutan have pakai bahasa article? anak Jaksel. Oke, tapi ini belum seberapa nih Vlad. Ini Wikipedia ya. Ini Wikipedia. Mana lagi? Gue juga ada nih. Ini dari Pak Menteri kita nih. Pak Menteri kita like literally bikin Wih. Twitter pakai bahasa Nax Jaksel, Iya juga, nih, guys. kita literally fine aja Yoi. kok. Tuh. Makanya lu juga jangan mau kalah dong Iya, sama of course. Pak Menteri. Of course, gue like literally bakalan pakai bahasa ini sih, kayak like seru abis gitu ya kan soalnya kan. Nah, tapi ini by the way nih Vlad, di TW nih kita kan dari tadi like mixing bahasa gini ya. Sebenarnya gimana sih bisa ada fenomena mixing language ini sampai disebut dengan bahasa Nax Jaksel? I don't know bro. Nah ini menarik nih, jadi bahasa anak Jaksel itu kan menggabungkan bahasa Indonesia dan Inggris dalam percakapan sehari-hari. Dan dalam ilmu linguistik sendiri, bahasa anak Jaksel ini disebut dengan mixing code atau switching code. Mixing code ini diartikan sebagai mencampur dua bahasa. Mixing code ini terjadi ketika bahasa yang digunakan berubah sesuai dengan situasi pada saat itu. Menurut Profesor Alan Bialstok, seorang psikolog dari Kanada, orang-orang yang melakukan pencampuran bahasa ini disebut dengan bilingual atau multilingual. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk mencampur dua bahasa dalam sehari-hari. Nah, terus sebenarnya campur-campur bahasa itu hanya keren-kerenan atau memang untuk mempermudah ngobrol dengan seseorang sih? Walaupun mungkin ada beberapa orang yang menganggap fenomena ini berlebihan atau bahkan dijadikan bahan lelucon nih kayak gua sama Vlad tadi ya kan. Tapi sebenarnya hal ini menjadi salah satu fenomena yang cukup menarik dan perlu dipahami. Nah, fenomena pencampuran bahasa ini sebenarnya sudah ada sejak dulu dan dipelajari dalam ilmu bahasa sosiolinguistik. Nah, kalau pada zaman Sumpah Pemuda dulu, orang-orang mencampuri bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda. Nah, rata-rata mereka cenderung orang-orang yang berpendidikan dan biasanya untuk menunjukkan bahwa mereka ini memiliki intelektualitas yang lebih tinggi. Nah, tetapi kalau sekarang pencampuran bahasa ini justru tidak memandang pendidikan tinggi. Banyak dari anak-anak muda zaman sekarang yang melakukan komunikasi dengan mencampur dua bahasa dan dijadikan bahasa sehari-hari. Walaupun sebenarnya mencampur dua bahasa menjadi satu kalimat sekaligus itu tidaklah mudah karena membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang baik. Jadi seorang yang bisa melakukan mixing atau switching code ini memberikan banyak manfaat loh smart viewers. Seperti bisa memberikan kemudahan untuk belajar lebih dari satu bahasa, dapat menambah wawasan dan memperluas kemampuan seseorang dalam berbahasa, dan melatih keberanian dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Gak hanya itu, bahkan dalam sebuah jurnal pembelajaran di suatu kelas yang menggunakan mixing code berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan jika ada istilah yang sulit dipahami, bisa memudahkan siswa untuk berkomunikasi dengan guru mereka.
Selain itu, mixing code juga biasanya dilakukan untuk memperjelas suatu pesan. Karena terkadang ada beberapa kata atau istilah yang sulit dipahami menggunakan bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Nah, dengan melakukan mixing code ini, seseorang bisa melakukan komunikasi dengan efektif dan mudah dipahami. Adanya fenomena mixing code ini juga menjadi isu bahwa kurangnya wawasan seseorang akan kosakata pada satu bahasa saat berkomunikasi. Sehingga orang itu mau tak mau harus merubahnya dengan istilah dalam bahasa lain. Dan meskipun bahasa Inggris secara resmi digunakan secara internasional, namun jangan sampai lupa bahwa berbahasa Indonesia yang baik juga patut dilestarikan. Selain gaya berbahasanya yang unik, yang paling penting dalam melakukan komunikasi itu adalah keaktifan pesannya. Yes, komunikan bisa mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator. Terlepas dari itu, seseorang juga harus bisa menempatkan penggunaan pencampuran bahasa ini dengan memahami siapa lawan bicaranya, gaya bahasa yang digunakan sehari-hari, dan kalangan mana ia berada. Yap, dan jangan sampai penggunaan mixing code ini justru membuat seseorang jadi merasa tidak nyaman saat berkomunikasi. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya, bisa langsung kalian masukkan di kolom komentar di bawah. Yap, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Binus TV dan nyalain tombol notification kalian. Bye-bye!